Saya rasa ini bukan ide yang bagus, deh. Kita duduk di sini, sedangkan kita nggak tahu bagaimana keadaan Indra sekarang. Demi ketenangan papa saya, apa kita punya pilihan? Ya nggak juga sih. Siapa sih? Oh, bukan siapa-siapa. Kita makan yuk. Arya kelihatannya punya selera tinggi. Termasuk dalam soal memilih pacar. Papi tahu dari mana kalau itu pacarnya? Mungkin aja cuma teman biasa. Kamu cemburu? Ngapain saya harus cemburu? Papi kirain kamu cemburu. Papi terpeleset dan jatuh di kamar mandi. Dokternya bilang apa, Pi? Ini salah satu tulang lengan papi ini patah. Oh ya, cewek yang tempo hari kamu bilang itu apa kabarnya? Sorry ya, akhir-akhir ini papi sibuk banget. Baru kali ini papi ada waktu buat kamu. Siapa nama cewek itu? Nadia, Pi. Nadia. Loh, Papi kok kaget? Oh, enggak. Papi ingat pesanan Rumania. Namanya Nadia juga. Dia pernah mendapat nilai 10 dalam Olimpiade. Iya, Pi. Ini ada alamat Nadia, Pi. Papi kenapa sih? Nggak kenapa-kenapa. Cuma lengan papi ini rasanya ngilu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Sekarang kembali ke persoalan Nadia, Pi. Saya sudah janji pada diri saya sendiri, nanti kalau Nadia jadi istri saya janji, Pi. Saya nggak akan macam-macam. Janji deh. Kamu jangan memikirkan berumah tangga dulu.
kamu harus bisa mandiri lebih dulu. Iya deh, Pi. Dari sekarang saya akan belajar mandiri. Tapi ingat, Papi jangan melupakan persoalan Nadia. Ya? Sedikit pun Papi tidak bisa melupakan Nadia. Benar, Pi. Makasih, Pi. Sekarang saya mau ke kamar dulu. Emang gak usah khawatir deh. Indra gak apa-apa. Kamu ada di mana sekarang, Dra? Di rumah kenalan, Ma. Kalau keadaan sudah tenang, Indra akan pulang. Salam buat semua ya, Ma. Udah, Mama. Ma, Indra di mana? Dia sedang sembunyi di rumah temannya. Mama nggak tanya di mana rumah temennya. Mama belum sempat nanya, dia sudah tutup. Kalau kakak kamu tahu, kamu menyembunyikan buronan polisi. Apapun alasan kamu, pasti dia marah. Saya yakin dia tidak akan marah, Ma. Saya yakin dia bisa menerima alasan saya. Justru Mama yang kelihatan bersikap negatif terhadap Indra. Mama lupa kalau Indra pernah menyelamatkan saya. Ya udah, Ma, saya capek. Saya istirahat dulu ya, Ma. Arya kelihatannya punya selera tinggi. Termasuk dalam soal memilih pacar. Papi tahu dari mana kalau itu pacarnya? Mungkin aja cuma teman biasa. Kamu cemburu? Astaga, kenapa saya jadi merasa cemburu? Itu kali. Halo? 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 Brengsek. Orang telepon matiin apa sih maunya? Siapa sih? Yang pasti bukan Indra. Kalau Indra nggak mungkin dia tutup telepon kayak gini. Saya kira tuh Indra lah nelfon. Halo? Halo Arya, ini Siska. Hai Siska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya cuma mau tanya, apakah kamu masih berminat dengan proposal yang kamu ajuin? Ya jelas dong. Saya nggak mungkin mau kehilangan minat atas keinginan saya sendiri. Ya kan? Kok kamu tanya kayak gitu? Kenapa? Enggak, soalnya Papi bertanya-tanya. Kamu sudah beberapa hari ini tidak memberikan kabar apa-apa sama kami. Sebetulnya Papi ingin tanya langsung sama kamu waktu kami lihat di restoran tadi malam. Tapi kami membatalkan niat itu. Soalnya kami lihat kamu sedang ngobrol asik dengan seorang wanita. Itu justru saya lagi membicarakan soal pinjaman yang bapak kamu ajukan itu. Ah begini, nanti begitu saya dapat pinjaman, saya akan kasih kabar kamu. Oke, nanti saya bilang deh sama Papi. Makasih ya, Arya. Oke, bye. Papa? Papa? Kok nggak sabaran banget sih, Pak? Ada apa, Nadia? Ini, Ma, Papa bandel. Makanan yang mau dibawa ke kamar, Papa malah keluar. Perawat yang satu ini lebih galak dari kamu. Papa. Yaudah, Pak, yuk. Situ yuk, cepetan yuk. Biar Papa istirahat di situ.
Indra mana? Dari tadi malam saya tidak melihat dia. Papa kayak nggak kenal Indra aja. Indra itu kan nggak punya jadwal tetap. Jadi sulit sekali diperkirakan kapan dia pergi dan kapan dia pulang. Bu, Den Indra dicariin polisi, Bu. Ya, tunggu sebentar. Ya, Bu. Biar saya yang temuin. Mas tenang aja, Mas. Pa, Indra nggak apa-apa kok. Emang sih ada orang yang mau mencoba untuk menjebak dia. Tapi dia udah nggak apa-apa sekarang. Ini yang saya mau ceritakan sama Mas tadi malam. Tapi saya khawatir kalau Mas nggak bisa tidur. Kelihatannya penyertaan dana sebesar 50 juta rupiah itu sangat memberatkan Arya, Depi. Kan Papi sendiri yang menilai kalau proposal dari Arya itu memberikan ekspektasi yang sangat tinggi. Kalau dia mundur hanya karena dia tidak dapat memberikan uang kepada kita, apa itu namanya kita tidak akan rugi karena membuang peluang? Kok Papi ngeliatinnya gitu sih? Kamu kelihatannya semangat sekali mendukung anak muda itu. Papi jadi curiga. Jangan-jangan kamu ada hati sama dia. Kamu lihat sendiri kan? Tadi malam dia datang sama siapa? Sama pacarnya kan? Itu bukan pacarnya, Pi. Dia itu pemilik dana. Arya mau meminjam uang sama dia. Tapi Arya masih belum ada kesepakatan sama dia soal bunga. Kamu tahu dari mana? Arya sendiri yang bilang. Oke. Kalau kamu yakin, habis sarapan ini kamu hubungi dia. Ya? Makasih, Pi. Sekarang kamu makan. Ya? Ya, Bapak kan sudah memeriksa sampai ke seluruh pelosok rumah saya. Bahkan orang-orang Bapak juga sudah berjaga-jaga di luar. Ya. Seperti yang saya bilang, adik saya itu nggak ada di rumah. Jangankan Bapak, kita ajak keluarganya, sulit sekali mencari dia, Pak. Sepertinya Anda berharap kami segera meninggalkan rumah ini. Oh, begini Pak, kalau boleh kami berterus terang. Bapak saya sedang sakit, Pak. Sekali lagi saya minta maaf kalau kehadiran Bapak ini terlalu lama di sini itu berakibat buruk untuk kesehatannya, Pak. Tadi kan juga saya sudah jelaskan. Kalau adik saya itu nggak salah, Pak. Dia cuma difitnah. Itu harus dibuktikan dengan kehadirannya. Sebab namanya tersangka, dari kelas teri sampai kelas kakap, selalu mengatakan dirinya tidak bersalah. Oke. Begini aja, Pak. Kalau nanti adik saya menghubungi saya akan kontak Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, biar saya antar, Pak. Terima kasih. Ya, kehancuran bisnis saya sama seperti apa yang dirasakan keluarga ini. Secara khusus, apa yang dialami Indra adalah merupakan karma atas perbuatan saya masa lalu. Mas ini ngomong apa sih?
Saya bicara soal dosa yang saya lakukan, yang selama ini saya rahasiakan. Kamu masih ingat kan? Betapa sulitnya kita pada waktu awal-awal perkawinan kita. Dan pada waktu itu Arya masih kecil. Lalu Mas ikut teman Mas untuk mulai usaha di Surabaya. Dan di sana Mas kenal dengan perempuan yang bernama Ratih. Dari mana kau tahu tentang Ratih? Nama itu yang Mas sebut waktu Mas sadar dari koma. Dan nama itu juga yang Mas sebut di dalam doa Mas habis sholat. Sekarang Mas ceritakan dengan jujur. Ya, saya bertemu Ratih secara kebetulan. Ternyata dia anak orang kaya. Dia tertarik pada saya. Sebaliknya saya tergiur akan kekayaan orang tuanya. Singkatnya, kami menikah. Dengan harapan ayahnya dapat membantu modal untuk usaha saya. Ternyata ayahnya tidak menyetujui pernikahan kami. Bahkan Ratih tidak diakui sebagai anak, walaupun dia adalah anak satu-satunya. Untuk itu saya panik karena tidak punya uang untuk membiayai Ratih yang sedang hamil. Saya pun meninggalkan dia dan kembali ke Jakarta dengan perhitungan ayahnya akan mengakui dia kembali. Tapi kemudian beberapa waktu saya mendapat kabar ayahnya tidak juga mau menerima dia kembali. Ya, Ratih hidup miskin dengan anaknya. Saya menyuruh orang untuk mencarinya, untuk membantunya. Tapi itu gagal, karena Ratih sudah pindah. Kenapa Mas baru ingat dan menceritakan ini semua sekarang? Kenapa Mas nggak cerita dari dulu-dulu, Mas? Di saat saya merasa diambang kematian, bayangan Ratih melintas di depan saya. Sekarang saya harus mencari dia untuk membebaskan diri dari kejaran rasa bersalah. Saya ingin minta maaf atas segala kesalahan yang saya buat untuk dia. Terus terang, Mas, saya kecewa sekali melihat sikap Mas. Saya bisa memahami kekecewaan kamu atas pengkhianatan yang saya lakukan selama ini. Bukan karena pengkhianatan itu yang membuat saya kecewa, Mas. Tapi niat Mas untuk minta maaf sama Ratih, untuk Mas membebaskan diri dari rasa bersalah itu yang nggak bisa saya terima, Mas. Selamat siang, Pak. Siang. Betul, Bapak panggil saya? Ya, silakan duduk. Begini, ada sedikit perubahan dalam draft kontrak ini. Silakan Anda lihat. Di pasal 8. Jadi saya nggak perlu. Ya, Siska telah meyakinkan saya untuk tidak membebani Anda dengan penyertaan dana. Terima kasih, Pak.
Kenapa nggak nunggu masmu dulu? Barusan dia telepon sih, Ma. Oh ya? Dia bilang udah sampai di ujung jalan. Oh. Ayo. Bukan gitu. Tuh kan, Ma, bener kan? Bener ya, Ma? Iya. Mas? Maaf, saya sedikit terlambat ya. Nggak apa-apa, Mas. Mas. Ayo, Mas. Mama. Kemarin malam kamu telepon Mama katanya hanya tangan kamu hanya keseleo. Mama tidak membayangkan kalau kejadiannya seperti ini. Nggak begitu parah, mah. Dokter sengaja berbuat begini agar proses penyembuhannya biar lebih cepat. Rupanya hari ini ada tamu istimewa. Dia memang istimewa, Mas. Tapi dia bukan tamu. Dia ini kan yang menyelamatkan saya dari perkosaan. Itu loh yang waktu itu saya ceritain ke Mas. Masih ingat kan? Jadi ini orangnya. Terima kasih ya. Kamu telah menyelamatkan adik saya. Genggaman keras. Saya suka anak muda yang bersemangat. Rupanya kamu sudah mendapatkan pangeran yang tanpa mengendarai kuda. Tapi dia pangeran yang datang mengendarai sepeda motor, Mas. Nah, makanya kita tunda dulu ya. Saya sangat berterima kasih padamu. Karena kamu telah menyelamatkan adik saya satu-satunya yang aku sayangi. Jadi kita bicara empat mata. Ma, pinjam kamarnya sebentar ya. Ayo. Sekarang kekhawatiran Mama terbukti salah, kan? Kelihatannya Mas Mukhtar suka sama Indra. Kalau saya tidak menghormati wanita, sudah saya patahkan leher kamu tadi. Keributan tidak akan menguntungkan buat kamu. Selama kamu masih berkeliaran, saya minta bantuan polisi untuk menjadi sopir saya dan menjadi pengawal pribadi saya. Sekarang dia ada di luar dan ada di mobil saya. Kalau kamu bikin ribut dengan saya tinggal berteriak. Kamu sudah cukup dewasa untuk sadar bahwa uang bisa menjadikan hitam kelihatan putih dan putih kelihatan hitam. Nasib kamu ada di kantong saya. Rupanya kamu sudah mulai mengerti. Saya mempunyai tawaran yang adil. Kamu janji tidak menceritakan pada ibu dan adik saya apa yang pernah saya lakukan. Maka kamu akan bebas. Kamu tidak perlu berpikir.
karena kamu tidak punya pilihan. Toh saya sudah membuktikan bahwa uang bisa membuat pemburu menjadi buronan. Oke. Tapi dengan satu catatan. Kalau kamu masih coba-coba mengganggu adik saya dengan cara apapun, akan saya pecahkan kepala kamu. Dan akan saya lemparkan otak kamu untuk jadi makanan anjing. Untuk itu, saya siap masuk penjara. Halo. Ya, Komisaris Widodo di sini. Ya, saya Muhtar, Pak. Bisa dibantu? Saya akan mencabut gugatan saya terhadap saudara Indra. Kesalahpahaman mengenai kami sudah kami selesaikan dengan baik. Tolong tarik anak buah Bapak, dan nanti siang saya akan ke kantor Bapak untuk membuat surat pernyataan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mas, mau kemana? Surabaya. Saya ingin menuntaskan semua masalah ini dengan segera. Mas kan belum sembuh betul. Minum dulu, Mas. Mas masih ingat alamat terakhir waktu Mas tinggalkan dia? Kenapa kamu tanya itu? Nggak mudah, Mas, mencari seseorang alamatnya belum tahu. Apalagi di kota Surabaya yang begitu besar. Mas juga belum sembuh betul, kan? Rin, ayahnya Ratih itu Handoyo. Dia adalah pengusaha terkenal di Surabaya. Jadi tidak terlampau sulit mencari alamatnya. Dan saya yakin pembantunya tahu alamat Ratih. Indra, aduh, yuk sini masuk putaran. Ayo, tadi polisi kesini datang nyariin kamu. Ayo. Nadia, kamu ini kenapa sih? Tenang aja. Polisi nggak akan datang ke sini lagi kok. Apa? Mukhtar Bajingan itu sudah buat perjanjian dengan saya. Dia baru tahu kalau adiknya pernah saya selamatkan dari perkosaan. Sekarang kamu buatin saya minum. Nanti saya ceritain sama kamu. Ceritanya lumayan panjang. Oke. Mama, semuanya udah beres, Ma. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Syukur, alhamdulillah. Ya. Kamu kok senang banget sih kayaknya?
Ada kabar baik ya? Indra sudah pulang. Dan kasusnya dianggap selesai. Bagus dong. Satu lagi. Perjanjian kerjasama saya ditandatangani oleh Pak Hartono tanpa saya harus mengeluarkan 1 sen pun. Kenapa dia bisa berubah secepat itu? Mungkin Dewi Fortuna sedang mengedipkan matanya ke saya. Atau bukannya kamu yang mengedipkan mata kamu kepada anak pemilik losmen itu? Supaya anak pemilik losmen itu mau membujuk papanya, supaya papanya mau mengubah klausul tentang penyertaan dana itu. Vina, tunggu dulu. Keringanan itu saya dapat karena saya berhasil meyakinkan Pak Hartono tentang arti analisa nilai. Saya bilang sama dia, kalau Bapak tetap ngotot meminta 50 juta dari saya, Bapak akan kehilangan waktu banyak. Benar dong? Iya kan? Dan Bapak tahu nggak, kalau waktu itu lebih berharga dari jumlah uang itu, mungkin disitulah pikirannya jadi terbuka. Yang kamu tahu gak? Tadi waktu saya lagi nunggu kamu, saya periksa dompet saya. Nggak ada uangnya. Saya cek ke kantong, cuma ada 2 lembar 500-an, 1 lembar 1000-an, dan sisanya recehan. Kamu perlu uang? Bukan itu. Tapi kamu tahu nggak, Yang? Begitu saya periksa hati saya, ternyata di situ ada kamu. Dan disitulah saya sadar kalau ternyata saya itu sangat kaya sekali. Kamu tuh gombal banget deh. Tapi kamu senang kan saya gombalin? Saya serius gak? Yaudah. Oke, apa? Ganti baju? Saya mau ganti baju. Jadi kamu tunggu dulu ya. Oke, jangan lama ya. Tunggu ya. Oke. Saya heran deh, Indra. Kok bisa ya bajingan kayak Mukhtar punya adik yang cantik terus baik lagi? Saya juga kaget waktu bajingan itu kesana. Ra, mau nanya deh. Kamu udah jatuh cinta belum sama cewek itu? Kenapa? Kamu takut saya jatuh cinta sama adik bajingan? Oh enggak, bukan itu maksud saya. Justru saya nggak pingin kalau kamu sampai harus menipu hati kamu sendiri cuman gara-gara cewek itu adalah adik dari si bajingan Mukhtar. Gimana? Enggak. Cinta belum ada dalam pikiran saya. Ah, masa? Nggak mungkin, ayolah. Bocoran dikit ini nih, kena dia adik kesayangan kamu kan katanya. Masa sih? Ayolah, bocoran dikit aja. Enggak. Sedikit pun juga enggak. Enggak. Bohong. Menaksir tuh sebenarnya dia nggak mau ngaku. Ayolah, sama adik tersayang aku. Masa sih? Enggak. Adik saya jatuh cinta dengan anak jalanan yang namanya Indra. Dan dia tidak peduli kalau Indra itu pengangguran. Lalu bagaimana dengan Indranya sendiri? Sepertinya dia tidak membalas cinta adik saya. Jalan apa yang harus saya tempuh supaya Indra bisa menerima cinta adik saya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang. Maaf ya Bu, tadi banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi nggak sempat bantuin Ibu untuk nyiapin ini semua deh. Ibu nggak apa-apa kok sayang. Kita kan tidak boleh menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk mendapatkan hasil keringat yang halal. Ibu selalu janji
kalau pada hari ulang tahun saya yang ke-25, yang menurut Ibu adalah usia matang untuk menerima tugas dari Ibu. Sekarang Ibu bilang, siapa laki-laki yang telah membuat hidup kita menderita, Bu? Tadi pagi memang saya buru-buru berangkat kerja, Bu. Ibu sendiri kan janji, kalau saya sudah pulang kerja, Ibu akan cerita. Sekarang Ibu cerita deh. Kita makan tumpeng ulang tahunmu dulu. Habis makan, Ibu akan memenuhi janji Ibu. Sekarang kita berdoa dulu ya. Supaya kamu selalu diberi panjang umur, sehat, dibukakan pintu rezeki, dan kelak mendapatkan jodoh yang baik. Kamu yang pimpin doa ya? Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah saya ketabahan beserta ibu saya yang saya cintai untuk dapat bisa menjalankan dan menghadapi semua percobaan hidup ini ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah kami kelebihan rezeki, berikanlah kami kesehatan, agar kami bisa meneruskan kehidupan ini ya Allah. Al-Fatihah. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Ayamnya dong, Mak. Mama tahu ini tugas nggak mudah. Tapi kamu mungkin bisa mulai mencari alamat Pak Handoyo di buku telepon di sana. Pak Handoyo ini pengusaha terkenal di Surabaya. Ma, nama Handoyo kan selalu banyak di buku telepon, Ma. Mama percaya kamu pasti bisa menemukan alamatnya. Memangnya Rati itu siapa sih, Ma? Sampai saya harus mencarinya dan membawanya ke sini dengan anaknya. Ratih ini teman lama Mama. Dulu orang tuanya itu pernah membantu orang tua Mama waktu kami susah. Nah sekarang belakangan ini Mama dengar dia jatuh miskin. Dan dia nggak diterima sama bapaknya. Ya Mama merasa bersalah kalau Mama sekarang nggak bisa nolong dia. Untuk tugas ini Mama cuma mengandalkan kamu. Karena kamu yang bisa. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan cerita sama Papa, Arya, atau Nadia. Nanti kalau mereka tanya, ngapain kamu ke Surabaya, kamu bilang aja ada tawaran kerja di sana, ya? Gambarnya sudah agak buram, karena sudah lama. Tapi ini satu-satunya foto bapakmu yang ibu punya. Mudah-mudahan wajahnya tidak terlalu banyak berubah. Alamatnya ada di belakang. Ibu tidak tahu apakah dia memberikan alamat yang betul atau alamat yang palsu. Saya akan cari dia, Bu. Saya yakin dosa yang telah dia perbuat sama Ibu akan membawa saya bertemu dengan dia, Bu. Ibu mau kamu hancurkan hidupnya dan keluarganya. Seperti dia telah menghancurkan hidup kita. Dan jangan pernah sekalipun kamu beri dia maaf. Meskipun dia menangis berlutut di bawah kaki kamu. Mana mungkin saya bisa maafkan dia, Bu?
Dia telah melemparkan kita ke jurang kemiskinan dan memaksa kita mengais rezeki dengan segala cara hanya untuk bertahan hidup. Saya akan hancurkan hidup dia, Bu. Lebih dari yang bisa Ibu bayangkan. Dan lebih buruk lagi dari mimpi buruknya sendiri, Bu. Ibu nggak usah khawatir.